Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, jelaskan secara singkat tentang definisi dan dimensi kemiskinan. Yang kedua, jelaskan paradigma kemiskinan dan perubahan paradigma kemiskinan. Yang ketiga, jelaskan penyebab dan akar kemiskinan. Definisi kemiskinan yaitu kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal yang layak, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Sedangkan dimensi kemiskinan mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, seperti pendapatan, akses terhadap layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan keamanan pangan. Paradigma kemiskinan adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami penyebab dan solusi kemiskinan dalam masyarakat. Paradigma tradisional seringkali menekankan faktor-faktor individu seperti kemalasan atau kurangnya pendidikan sebagai penyebab utama kemiskinan. Namun, perubahan paradigma kemiskinan menggeserkan fokusnya dari faktor individu ke faktor-faktor struktural dan sistematik yang mempengaruhi kemiskinan, seperti ketidaksetaraan ekonomi, kebijakan publik yang tidak inklusif, dan akses terbatas terhadap sumber daya. Perubahan ini menekankan perlunya langkah-langkah kebijakan yang lebih luas, termasuk redistribusi ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan publik, dan penguatan hak-hak sosial dan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penyebab konkret akar kemiskinan. Yang pertama, kurangnya pendidikan, yaitu keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dapat menyebabkan kurangnya keterampilan dan peluang bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang membayar dengan baik. Yang kedua, kurangnya lapangan kerja, yaitu ketidakstabilan ekonomi dan kurangnya peluang kerja yang layak dapat menyebabkan pengangguran atau pekerjaan informal dengan upah rendah. Yang ketiga, ketidaksetaraan ekonomi, yaitu kesenjangan pendapatan yang luas antara kaya dan miskin dapat menghambat mobilitas sosial dan mengakibatkan kemiskinan berkelanjutan bagi mereka yang berada di lapisan masyarakat yang lebih rendah. Yang keempat, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, yaitu biaya kesehatan yang tinggi dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dapat memperburuk kondisi kesehatan dan menyebabkan pengeluaran yang tidak terduga. Yang kelima, kurangnya infrastruktur, yaitu infrastruktur yang buruk seperti akses terbatas ke air bersih, sanitasi yang buruk, dan jalan yang tidak layak dapat memperburuk kondisi hidup dan menghambat pengembangan ekonomi lokal. Yang keenam, ketidakstabilan politik dan konflik, yaitu konflik bersenjata, perang saudara, atau ketidakstabilan politik dapat menghambat pembangunan ekonomi dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat yang terkena dampak. Yang ketujuh, siklus kemiskinan, yaitu kemiskinan dapat menjadi siklus yang sulit untuk diputuskan, di mana anak-anak dari keluarga miskin cenderung mewarisi kondisi yang sama seperti orang tua mereka karena kurangnya akses terhadap sumber daya dan peluang.